Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Celis Lindriati, SH, MH, yang berkantor hukum di Cipta Lovem, Jalan Sido Sermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, Anda tahu enggak bahasan kita kali ini? Cemburu buta bakar pacar. Oh, setiap manusia punya rasa cemburu. Binatang pun juga punya rasa cemburu. Apa jadinya apabila cemburu kemudian melakukan tindakan penganiayaan yang berat, yang membuat akibat penganiayaan itu menjadi cacat permanen atau bisa mengambil nyawa Anda? Sangat menakutkan bukan menjalin hubungan yang sedemikian. Oleh karena itu pemirsa di rumah, kalau kita melihat seseorang, jangan dilihat tampilannya, senyumnya yang menawan di situ, atau ganteng sekali laki-laki ini, kulitnya berotot seperti selebriti, wajahnya unyu-unyu kayak artis Korea, romantis, sangat perhatian dengan saya. Bahkan kalau pernah saya itu diceritai sama teman saya tuh, kalau pacarnya mau turun dari mobil, dia tidak boleh pacarnya turun, dia dulu yang turun, kemudian dia bukakan pintu, kemudian pacarnya itu disuruh menginjak pahanya untuk turun sampai ke tanah. Sedemikian romantisnya. Bahkan kalau setiap kali apel, si teman saya itu selalu membawakan bunga. Waduh, perempuan mana yang tidak melambung tinggi angannya pemirsa di rumah, dengan pacarnya yang demikian mempesona, sehingga dia melupakan fakta-fakta sesungguhnya siapa pria itu sebenarnya. Saya juga punya teman cantik, cerita waktu saya kuliah dulu. Kalau saya tahu, porsi saya pendek, hitam manis, kata saya. Tapi teman saya ini cantik, bodinya ala artis, rambutnya tergerai hitam legam, pokoknya sip deh di mata laki-laki. Ketika dia menjalin hubungan, dia mungkin ya pertama jinah kering, kemudian mungkin juga jinah basah, siapa tahu, karena itu sudah terjadi bertahun-tahun. Bahkan dia menceritakan kepada saya bahwa dia biasa tidur bersama. Nah, kalau orang sudah mengatakan bercerita tidur bersama, tentunya otak kita berpikir, wah masa cuma tidur doang, pasti tidur sambil main-main, kan seperti itu. Itu adalah pemikiran semua orang apabila laki-laki dan perempuan tidur bersamaan dalam satu kamar. Kalau tidur bersamaan tidak satu kamar, tidak apa-apa, kamu di kamarmu, dia di kamarnya sendiri, meskipun tidurnya sama-sama, sama jam 7-nya, tapi kan Anda tidak main kedap-kedip kan ya, Anda kan waktu tidur Anda tetap tidur. Nah, itu tidak ada masalahnya. Tapi bagaimana kalau hubungan Anda sudah sedemikian jauh? Tentu saja Anda merasa memiliki dia segala-galanya untuk Anda. Anda tidak ingin ada orang lain yang akan mengambil pacar yang Anda cintai itu. Anda juga tidak ingin pacar Anda itu melirik kepada orang lain, karena itu sangat membuat cemburu. Ini ada peristiwa seorang perempuan, gadis cantik. Dia selama ini mendapatkan pacarnya baik-baik saja. Tetapi ketika suatu saat dia bertemu dengan temannya lawan jenis, kemudian dia berbicara, ini pacarnya itu ternyata sangat pencemburu sekali. Dia mungkin ikut masohis, orang-orang yang memiliki aliran kekerasan. Jadi kalau dia itu cemburu dengan melakukan tindakan kekerasan itu, dianggapnya bahwa itu bukti kesetiaan, betapa besar cintanya, betapa besar perhatiannya, seperti itu. Dan ternyata perempuan ini dibakar oleh pacarnya.
sehingga dia menderita luka berat. Saya tidak tahu apakah luka berat yang dialami itu adalah juga berdampak kematian. Kemarin dulu beberapa tahun yang lalu ada di Surabaya seorang gadis cantik namanya Lisa kalau tidak salah, dibakar oleh suaminya. Dia menikah, kemudian suaminya ini sangat penyemburu dan dia dibakar dan seluruh tubuhnya terbakar. Akhirnya rumah sakit Dr. Sutomo melalui dokter bedah plastiknya membuatkan kelopak mata, membuatkan bibir dari bagian-bagian tubuhnya tersebut. Akan tetapi pemirsa, dampak dari pembakaran itu kan menyisakan penderitaan seumur hidup. Kenapa? Karena tubuhnya tidak seindah yang dulu, tubuhnya tidak sebagus yang dulu, dan tidak bisa digerakkan elastis seperti dahulu. Ibarat dia punya tangan, dia bisa mencuci, dia bisa bernyanyi, dia bisa bersorak melambaikan tangan. Sekarang terbatas. Nah, itu termasuk penganiayaan berat pemirsa. Jadi karena ini kerangkanya, meskipun kerangka suami, meskipun kerangka pacar, apabila melakukan penganiayaan maka akan dijerat pidana. Nah, penganiayaan seperti apa yang akan dijerat oleh pidana? Kita lihat pada pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa itu seperti apa yang dimaksud 351 HP? Yaitu penganiayaan terhadap pacar Anda, ya seperti ada memukul, ada bekas biru, menjambak, ada bekas rontoknya rambut. Nah, seperti itu termasuk ringan, karena setelah dilakukan pemeriksaan tidak menimbulkan cacat permanen. Legam biru dalam beberapa jam atau beberapa hari sudah hilang. Jadi itu bisa dimasukkan kepada pidana ringan. Anda paling akan dikenai kurungan 2 minggu sampai 2 bulan, tergantung Anda sering melakukan penganiayaan atau tidak, tergantung permasalahan yang Anda bahas memang benar atau permasalahan yang diada-adakan. Nah, yang kedua, bagaimana jika itu masuk ke 352 penganiayaan sedang? Nah, kalau penganiayaan sedang yang dilakukan, maka akan mendapatkan hukuman sampai 2 tahun. Kenapa? Karena akan ada cacat permanen. Meskipun itu tidak terlalu mengganggu, tapi ada cacat permanen yang dihasilkan dari penganiayaan Anda. Contoh, Anda memukul pasangan Anda atau pacar Anda dengan sepotong kayu sehingga terjadi patah tangannya atau kakinya, kan itu bisa dioperasi, tapi kan ada cacatnya permanen dan Anda bisa kena kurungan sampai 2 tahun. Nah, apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat? Penganiayaan berat ya seperti yang saya katakan tadi, dibakar, tapi saking parahnya akibatnya nyawanya tidak tertolong. Anda bisa dihukum sampai dengan 10 tahun ke atas. Tergantung apakah Anda menganiaya itu direncanakan atau tidak. Apabila Anda menganiaya sampai menimbulkan kematian itu sudah Anda rencanakan, maka Anda akan mendapatkan hukuman di atas 15 tahun. Atau bisa juga Anda dituntut hukuman mati karena Anda sudah melakukan penganiayaan, kemudian Anda membunuhnya dan Anda sudah merancang penganiayaan itu sedemikian rupa. Perbuatan keji itu akan dibalas oleh negara dengan hukuman yang setimpal. Pemirsa, demikian.
Jadi Anda yang bersifat temperamen, yang sangat pencemburu, pakai pikiran, pakai hati. Apa yang Anda lakukan terhadap pasangan Anda, meskipun itu istri Anda tidak pernah bisa lepas dari jerat-jerat hukum. KDRT akan tetap dibidik oleh hukum. Apalagi Anda yang hanya berpacaran, berani melukai, berani melakukan penganiayaan. Tentu ancaman hukuman bukan hanya dari negara, tapi dari orang di sekitar Anda. Bisa juga keluarganya tidak terima, bisa juga masyarakat yang mengetahui penganiayaan yang Anda lakukan, Anda juga dibalik, dipukuli. Nah, itu resiko. Jadi jangan bertindak hanya berdasarkan emosional, tapi berpikirlah jauh ke depan. Apapun yang Anda lakukan di saat Anda emosional, maka itu akan berdampak hukum. Jangan cemburu buta. Telisik dulu kabar beritanya. Ataupun, kalaupun berita itu benar, Anda bisa berpikir dewasa, Anda bisa berkonsultasi, Anda bisa berbicara dengan pasangan Anda atau pacar Anda. Apakah hubungan ini bisa diselesaikan atau tidak. Daripada Anda main hakim sendiri dan Anda akan mendapatkan dampak hukumnya. Pemirsa, demikian ulasan saya mengenai cemburu buta terhadap pacar Anda atau terhadap pasangan Anda. Jangan pernah cemburu buta Anda bawa dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jadi kita kembalikan semuanya milik Allah. Apapun yang terjadi biar Allah yang tahu. Sehingga Anda tidak terbakar emosi dan cemburu. Boleh Anda menyintai pasangan Anda, tapi jangan terlalu berlebihan. Dalam artian apa yang saya maksud berlebihan, sehingga Anda melampiaskan kemarahan yang luar biasa karena Anda merasa keinginan Anda tentang hak eksklusif pasangan Anda tidak tercapai seperti impian Anda. Pemirsa, kalau Anda ada masalah selain cemburu buta yang mengakibatkan perbuatan penganiayaan, Anda bisa juga bertanya kepada saya masalah yang lainnya, sehingga saya bisa memberi bantuan hukum kepada Anda. Atau apabila Anda menyampaikan masalah hukum Anda atau masalah yang terjadi pada diri Anda yang bermuatan hukum, dan akan saya sampaikan di dalam saya memberikan pengetahuan melek hukum ini, maka saya akan memberikan hadiah spesial untuk Anda. Terima kasih.